Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 240, Pertempuran Fisik. Di atas bukit, sesepuh kuno pedang sekte yang dikenal sebagai Guyan mengenakan ekspresi gelap. Jejak kedengkian di matanya saat dia menatap Lindong, sementara gelombang undulasi Yuan Power yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya seperti gelombang, menyebabkan riak di sekitar Yuan Power langit dan bumi. Berani menantang tahap penciptaan Ki pada tahap Form Creation? Nak, bahkan jika kamu mati di tangan orang tua hari ini, kamu masih akan dianggap memiliki nyali. Tangan Guyan meringkuk seperti cakar elang. Sebuah cahaya kecil berkedip di ujung jarinya, seolah-olah mereka setajam pisau. Para murid kuno pedang sekte yang tersebar memandang ke arah Lindong dengan tatapan heran dan kasihan. Dari sudut pandang mereka, meskipun Lindong bisa mencapai tahap Form Creation pada usia seperti itu, dan sudah bisa dianggap sebagai bakat, itu tidak berarti bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menantang praktisi yang kuat seperti Guyan. Di mata mereka, bakat Lindong tidak buruk, namun, karena kesombongannya, bakat seperti dia akan mati sebelum waktunya. Lindong sepertinya tidak memperhatikan tatapan ini. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu sedikit pun oleh aura kuat yang dipancarkan dari dalam tubuh Guyan. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kekuatan ini sebelum dia belajar transformasi kera iblis, mungkin, dia hanya bisa melakukan penarikan strategis. Namun, dengan kekuatan pertempuran total saat ini, bahkan di hadapan seorang praktisi tahap awal Ki Creation, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia yang sekarang juga ingin mencoba seberapa jauh dia bisa melawan praktisi seperti itu. Nafsu pertempuran yang kuat memancar keluar di mata Lindong, saat tangannya yang besar perlahan mengepal. Kekuatan yang melimpah, yang akan menyebabkan jantung seseorang melonjak, berkumpul di tengah telapak tangannya. Kekuatan semacam ini benar-benar mempesona. Pegangan tangannya, saat timbangan langit kuno yang tampak menyeramkan muncul, mengeluarkan aura yang menindas. Cahaya emas samar-samar berkedip pada tombak kuno, sebagai aura yang tidak sekuat milik Guyan, tapi masih sangat sulit menyebar dari itu, menabrak mantan seperti laut besar, namun dia mirip patung dan tidak bergeming, 1 inci. Harta jiwa yang lumayan layak. Setelah kamu mati, pria tua ini akan membantu kamu menyimpannya. Menatap timbangan kuno surgawi di tangan Lindong, mata Guyan melotot. Jelas, dia agak merasakan ketakutan dari item ini, ketika dia mencibir dan berkata, "Ci." Sama seperti Guyan berbicara, cibiran tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil 2 langkah ke depan, sebelum dia secepat kilat menyodorkan tombak kuno di tangannya ke arah Guyan. Udara di sekitar tombak terbentuk di dekat ujung, berubah menjadi elipsoid. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang, Guyan dengan dingin mendengus. Salah satu tangannya meringkuk dan mengulurkan tangan, saat Yuan Power yang tebal dengan cepat berkumpul, sebelum berubah menjadi 2 elang Yuan Power raksasa, yang dengan kuat membungkus diri mereka di sekitar tangannya. Sebuah cakar tersapu, seperti cakar elang. Itu sangat tepat dan ganas. Ding-ding, serangan cakar hebat Guyan langsung menghantam tombak kuno. Jelas, dia juga melatih tubuhnya, karena ada cahaya keemasan di kulitnya. Selain itu, serangan cakarnya tidak hanya ganas, tetapi juga sangat berat. Ketika membanting terhadap tombak kuno, itu menyebabkan beberapa percikan meletus. Kekuatan kuat pada tombak kuno menyebabkan murid-murid Lindong menyusut. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa tubuh Guyan sebenarnya sekuat ini. Jika Lindong tidak meningkatkan tubuhnya dengan melakukan transformasi kera iblis, setelah pertukaran singkat ini, tombak kuno di tangannya kemungkinan akan diambil paksa. Pukulan tombak dan cakar secara manual dipertukarkan. Keduanya jelas bertempur berdasarkan kekuatan fisik mereka, saat gelombang kejut terus muncul dan merobek tanah. Dentang, Guyan dengan kejam melepaskan serangan cakar, sementara kekuatan bergelombang di belakang tinjunya langsung meniup Lindong mundur beberapa langkah.
Dia dengan dingin mendengus, "Nak, barusan, aku hanya ceroboh. Jika kamu ingin mencapai hasil yang sama, itu tidak lagi mudah. Haha, kita akan lihat." Bayangan pisau melintas di bawah kaki Lindong, sebelum langsung melayang di udara. Dengan tawa yang tulus, dia secara langsung menyimpan timbangan langit surgawi kuno, sebelum cahaya keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi platform emas yang gemerlap, yang tampaknya ditempa dari emas asli. Setelah platform emas terbentuk, kali ini, Lindong tidak secara langsung memanipulasinya. Sebaliknya, sosoknya melintas, sebelum dia muncul di bawah platform emas itu. Saat dia mengulurkan telapak tangannya yang diperbesar, dia langsung menggunakan kekuatan fisiknya yang tangguh untuk mengangkat platform emas itu, yang seberat gunung. "Terimalah seranganku." Vena bermunculan di lengan Lindong, sementara niat pertempuran di matanya semakin panas. Segera, dia langsung mengangkat platform emas itu, sebelum dia berlari maju. Kemudian, di bawah pandangan heran dari disiplin kuno pedang sekte sekitarnya, dia dengan kejam menabrak Guyan. Anak nakal yang brilian. Ketika dia merasakan tekanan angin yang masuk, yang hampir menyebabkan gendang telinganya meledak, ekspresi wajah Guyan sedikit berubah. Segera, Yuan Power yang kaya menyembur keluar dari tangannya, saat dia merentangkannya ke depan, sementara Yuan Power-nya langsung berubah menjadi dua cakar binatang raksasa di lengannya. Kemudian, dia dengan ganas menyerang platform emas yang masuk. Dentang, peron emas dan tinju binatang raksasa bertabrakan dengan kejam, saat tanah dalam radius 10 meter di sekitarnya langsung dicabut oleh angin ganas yang dihasilkan. Saat tanah memenuhi langit, beberapa murid sekte pedang kuno terkejut ketika mereka melihat Guyan dipaksa mundur beberapa langkah. Lebih jauh, setiap kali dia mundur, dia akan meninggalkan jejak setinggi lutut. Berdengung. Tentu saja, sementara Guyan dipaksa kembali, Lindong juga mengambil beberapa langkah ke belakang saat dia membawa platform emas. Segera, dia tersenyum nakal sebelum sosoknya berlari keluar seperti bola meriam. Dengan kedua tangannya memegang membawa platform emas itu, menggunakannya seperti palu godam, dia secara manual memalu Guyan. Ini bukan teknik yang brilian, hanya kekuatan fisik yang sangat kejam. Dengan platform emas dan kekuatannya yang menakutkan, Lindong yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi gunung, dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sebuah kilatan melintas di matanya saat wajah Guyan berubah suram. Setelah semua, dia merasa sedikit malu bahwa dia telah direduksi menjadi negara yang menyedihkan di depan begitu banyak disiplin sekte pedang kuno. Bang! Dengan wajah muram, tubuh Guyan tiba-tiba tersentak hebat, ketika cahaya keemasan muncul dari bawah kulitnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan gemilang. Sepertinya orang ini juga dibudidayakan di tubuh meningkatkan seni bela diri yang mirip dengan tubuh guntur matahari besar. Dentang-dentang. Dengan tubuhnya yang terbungkus cahaya keemasan, Guyan sekali lagi mengangkat tinjunya, di depan pukulannya, yang keras seperti baja, dengan keras menghantam platform emas. Segera, suara dentang memekakkan telinga muncul di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan juga menyebar. Para murid kuno pedang sekte sekitarnya menatap pertempuran fisik murni antara platform emas Lindong dan kepalan emas Guyan, sebelum wajah mereka mulai berkedut. Pertarungan mereka sama sekali tidak sederhana, namun itu menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Syukurlah, mereka berdua telah mengolah tubuh fisik mereka. Selain itu, sensasi yang mereka alami sekarang pasti akan mengerikan. Haha, luar biasa, luar biasa. Sebuah cahaya keemasan mengalir, saat Lindong tertawa terbahak-bahak. Di tubuhnya, ada beberapa memar hijau keunguan yang disebabkan oleh Guyan. Untungnya, dia telah mengeksekusi transformasi kera iblis, kalau tidak ini bukan luka melainkan luka seukuran tengkorak. Meskipun tubuh Lindong terluka, Guyan juga tidak terlalu kaya. Rambutnya acak-acakan, dan bahkan ada bekas darah mengalir dari kepalanya. Ini hanya disebabkan oleh serangan platform emas ganas Lindong. Bronze Thunder Body. Napas Lindong agak kasar. Dengan jentikan pikirannya, kulit tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hijau kehijauan. Segera, dia merasakan kekuatan fisiknya mulai melonjak lagi. Segera, dia menyeringai pada Guyan, sebelum platform emas di tangannya dengan ganas terlempar ke arah yang terakhir dengan ledakan keras.
Bang! Platform emas berisi kekuatan yang menakutkan karena menabrak tubuh Guyan dengan kejam, kekuatan yang tangguh secara langsung menyebabkan tubuh yang terakhir terpental seperti bola meriam, tubuhnya menembus puluhan pohon besar di sepanjang jalan. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Saat kekuatannya melonjak, mata Lindong berubah semakin panas. Dia dengan kejam menginjak tanah, menyebabkan kawah raksasa muncul, sebelum tubuhnya langsung terbang ke depan. Peron emas di tangannya, persis seperti kincir angin saat ia berputar secara gila-gilaan. Akhirnya, dengan suara keras, itu merobek udara dan berubah menjadi bola bercahaya emas, sebelum membanting ke arah Guyan di bawah dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Mountain Subduing Golden Fist. Saat ia menghadapi serangan yang sangat menakutkan ini dari Lindong, bahkan ekspresi wajah Guyan berubah sangat serius. Cahaya emas yang gemerlap meledak dari tinjunya, sebelum langsung berubah menjadi kepalan emas selebar beberapa meter. Saat melolong, itu dengan kejam menghantam platform emas. Dentang, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan meledak di langit, sementara gelombang kejut udara yang hebat meletus, dan langsung meniup Lindong dan Guyan pergi, menyebabkan mereka membanting membentur tembok gunung dengan mengerikan. Seketika, karena dampak yang kuat, retakan mulai muncul di dinding gunung di belakang mereka. Ketika cahaya emas berangsur-angsur redup, para murid sekte pedang kuno menatap hektar hutan yang telah diratakan oleh keduanya, saat mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong, hampir seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang luar biasa yang berasal dari praktisi tahap Feng Creation. Hehe. Lindong meluncur dari dinding gunung sebelum dia menghancurkan batu besar di bawahnya. Segera, dia mengangkat dirinya, saat dia menyeka jejak darah di bibirnya. Menatap Guyan yang mengerikan, yang juga perlahan mengangkat dirinya, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa aneh. Hei kentut tua, kami bertengkar dengan baik. Aku akan pergi dulu. Lain kali, jika kita bertemu satu sama lain lagi, berdoalah agar kamu tidak akan berakhir dengan anjing mati. Lindong terkekeh, sebelum tubuhnya berlari mundur. Dia telah mencapai apa yang dia ingin lakukan dan membuktikan bahwa dia mampu bertarung melawan praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, seperti yang dikatakan Guyan, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis. Karena itu, jika dia tidak dapat menghabisi lawannya sebelum waktu habis, dia harus mundur. Sangat jelas, meskipun Lindong mampu bertarung melawan praktisi elit tahap penciptaan Ki, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya. Hentikan dia. Ketika dia melihat bahwa Lindong berencana untuk pergi, Guyan juga tahu bahwa seni bela diri yang meningkatkan tubuh yang terakhir akan kehabisan waktu. Segera, dia berteriak dengan marah. Ketika mereka mendengar aumannya, para murid sekte pedang kuno buru-buru bergegas maju. Namun, sebelum mereka punya waktu untuk mengelilinginya, petir tiba-tiba muncul dari gua gunung, mendukung Lindong, saat mengepakkan sayap petirnya, dengan cepat melarikan diri dari pengepungan dengan kecepatan secepat kilat, dan terbang ke cakrawala. Sampah yang tidak berguna. Ketika dia melihat bahwa orang yang tidak berguna itu bahkan tidak berhasil menghentikannya sejenak, Guyan yang tampak mengerikan langsung marah. Segera, auman marahnya mulai menyebar di hutan. Bajingan kecil, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup.